Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Shalom. Sebelum kita belajar hari ini, Bu Guru minta tolong satu orang anak untuk kita berdoa. Ya, silahkan. Ya, Ani boleh, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita semua berdoa mulai. Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak belajar materi juga atau teknik kami agar segala materi yang diberikan di guru kami dapat mengerti. Karena kami berdoa, amin. Ya. Selamat siang semua. Siapa yang sing hadir hari ini? Robert. Dia kenapa? Sakit. Ya, besok kalau misalnya dia belum masuk, kita sebagai pengurus kelas bisa menjenguk dia ya. Ya, Bu. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran KKA. KKA adalah coding dan artifisial. Materi kita hari ini itu berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Silahkan. Ya, Katin apa? Berpikir secara logika. Berpikir secara logika. Apa lagi? Ya, boleh Isai. Apa? Berpikir seperti komputer. Apa lagi? Boleh, silahkan. Jangan takut. Apa? Ya, silahkan. Berpikir secara berurutan. Apa lagi? Berpikir secara berurutan. Berpikir Pak secara komputasional dibagi menjadi 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kira-kira yang Ibu Guru bilang itu betul atau salah? Siapa mau bantu Ibu Guru kita cek di Google? Ada yang mau bantu Ibu Guru? Ya, silahkan, boleh. Siapa yang mau bantu Ibu Guru? Ada? Google bilang pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu sistematis dan logis. Berarti tadi yang Katin bilang berpikir secara apa? Logis, betul atau salah? Betul. Masuk. Berpikir secara komputer, Isai bilang betul atau salah? Betul. Bisa, tapi belum terdapat. Berpikir secara komputasional dibagi menjadi beberapa elemen, 4 elemen utama. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir secara algoritmik. Berpikir secara algoritmik itu berurutan. Ibu Guru kasih contoh. Misalnya, kita punya lingkungan sekolah ini kotor. Kita cari pengenalan pola dulu. Saat apa saja kita punya ruangan sekolah ini lebih kotor dibanding biasanya? Waktu kapan? Buang sampah sembarangan. Waktu membuang sampah sembarangan. Itu jam-jam apa saja? Istirahat. Jam apa lagi? Libur sekolah, ya kan? Iya. Saat libur sekolah, kenapa saat istirahat ruangan sekolah lebih kotor? Karena anak-anak buang sampah sembarangan. Karena mereka jajan tapi tidak buang tempat sampah. Itu kita berarti sudah kenal polanya. Ya, sebelum Ibu Guru lanjut, Ibu Guru akan kasih lihat kalian satu video, yaitu video orang membuat embal. Ya, kita akan lihat bagaimana cara orang membuat simbol Embal, embal. kalau Anda berkunjung ke lokasi pasti akan disajikan yang Pisang namanya embal ya? pisang embal. Pisang ini dibungkus pakai embal. Yang mau tahu atau melihat cara buatnya, ayo dinonton videonya sampai selesai. Pisangnya tidak dibeli, namun pisangnya dari hasil kebun dan pisang ini sudah benar-benar tua dan mengkal. Embalnya diayak terlebih dahulu sampai dia benar-benar halus dan kemudian pisangnya dikupas lalu dibungkus pakai embal. Ya, dibilang tepung embal ya. Dan ini sudah selesai bungkus
bungkus, kemudian kumpul kayu, nyalakan api, taruh kuali, panaskan minyak. Minyak ini katong beli ya, jadi yang gratis itu ada pisang dan juga embal. Minyaknya katong beli karena katong tidak masak minyak untuk saat ini. Nah ini gorengan pertama sudah selesai dan masih ada beberapa tahap lagi untuk penggorengan, dan pisangnya dijual. Ada lebih 5 yang katong makan tapi sisanya dijual. Terima kasih. Dan ini hasil gorengannya, siap untuk pelanggan datang mengambilnya. Oke. Kalian sudah lihat cara mama-mama dong goreng embal. Berpikir komputasional adalah mengurutkan dari masalah yang kecil menjadi masalah yang besar, ke masalah yang besar. Sebelum dia jadi pisang embal, itu buat apa dulu? Ayak embal. Terus pisang. Terus lapis pisang dengan embal yang sudah diayak. Lalu digoreng. Sebelum digoreng, kasih minyak api, taruh kuali, panaskan minyak. Lalu setelah minyak panas baru digoreng. Lalu diulek balik, baru diangkat dan disajikan. Berarti sudah bisa. Itu berarti berbicara berurutan. Jadi itu dekomposisi, memecahkan masalah, lalu pengenalan pola, keteraturan suatu masalah, abstraksi, mengumpulkan informasi penting, algoritma, menyelesaikan masalah secara sistematis. Memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Berarti sebelumnya tadi kita bilang, kalau memecahkan masalah, kalau kita mau makan pisang embal, harus siap pisangnya dulu, ambal GP-nya dulu. Kalau belum ada ambal GP berarti pipeti dulu atau beli dulu ambalnya. Betul atau tidak? Betul. Setelah itu pengenalan pola. Kita pengenalan pola bagaimana? Kalau misalnya embal yang bagus, kalau yang tidak asam, berarti embalnya harus embal yang baru, yang bagus supaya tidak asam. Lalu abstraksi, mengumpulkan informasi penting. Informasi penting itu alat dan bahan. Kalau mau bikin embal, alat dan bahan. Kalau alat, apa saja alat? Ayakan, kayu, gila-gila, apa lagi? Pisau, kuali, apa lagi? Kompor boleh. Kalau tidak ada kompor, kalau kompor berarti harus ada minyak tanah. Kalau pakai kayu bakar berarti bikin tungku. Lalu kalau selain kompor, kayu, apa yang penting kalau membuat korek? Ya. Apa barang yang tidak penting, yang tidak bisa digunakan atau tidak harus ada dalam atau mobil buat disambal? Apa yang tidak penting biar dia tidak ada juga atau tidak bisa bikin pisang bal? Apa tuh? Oven tidak perlu. Itu berarti yang kita sebut abstraksi atau mengumpulkan informasi penting, yang penting-penting saja. Lalu apa lagi? Algoritma, menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis itu berurutan, yang tadi Ibu Guru bilang. Apa? Kalau kita mau bikin pisang embal berarti bikin apa dulu yang paling pertama? Kupas pisang. Lalu ayam embal. Lalu iris-iris pisang. Lalu nyalakan kompor, nyalakan dulu, taruh kuali, lalu tuangkan minyak goreng. Setelah itu, setelah minyak panas, baru apa? Bungkus pisang dengan embal. Terus masuk goreng di minyak panas. Lalu kalau misalnya digoreng kalau kita taruh begitu saja, kira-kira pasti bagian sebelahnya hangus. Itu harus digoreng. Setelah terlihat matang, baru diangkat. Kalau misalnya telah menjelaskan apa itu berpikir komputasional, ada 4 bagian. Kalian akan dibagi jadi 3 kelompok.
kelompok, 3 bagian. Yang pertama adalah membuat kopi. Makan kopi. Siapa yang sudah pernah makan? Oh, hampir semua sudah pernah makan. Oke. Yang kedua adalah membuat kopi, memisahkan sampah, dan membuat embal bubuk. Urutan majunya kalian bisa ambil unik. Oke, silahkan kerja. Satu. Kati nomor 1, pelindung sweet, sudah. 1, 2, 3, sama menang. Isai menang. Isai berarti Kati nomor 1, Isai nomor 2, nanti More dan kelompok nomor 3. Kelompok 1, kelompok 2. Dan sebelum presentasi tulis presentasinya apa? Tulis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami ambil adalah memisahkan sampah. Setelah petugas area membersihkan lingkungan dan tetap bisa didaur ulang untuk dapat digunakan menjadi alat yang berguna. Sekian dan terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Yang kami ambil adalah pembuatan paling mudah. Cara membuatnya itu 1, menyiapkan alat dan bahan. Alat itu kuali, kompor, bila-bila, dan piring. Bahan embal gepe telah berparut sedikit air bersih. 2, embal gepe diambil lalu diayak hingga bersih dan halus. 3, campur embal yang sudah diayak dengan kelapa yang sudah diparut. 2, alat kompor, taruh kuali, dia sajikan. Sekian dan terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami pertama pada Mustahil dan Mediti. 2, membuka bungkus kopi. 3, membaca perintah di bungkus kopi. 4, menaruh bumbu di atas mie. 5, setelah air mendidih, angkat lalu siram ke dalam wadah yang telah disiapkan. 6, siap dimakan. Sekian dan terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan. Bahas secara bersama-sama hasil kerja kalian. Guru minta kalian semua berdiri, kita mau espressing dulu supaya tenang fokus. Dulu kita main atas bawah bung, tik tak bung. Kalau ibu guru bilang tik berarti bawah ya. Tik itu berarti bawah. Kalau ibu guru bilang tak itu berarti naik. Misal contoh dulu, contoh. Coba susun tangannya. Berseling-seling. Kalau ibu guru bilang tik, itu berarti bawah dong. Bisa ibu tangan turun. Kalau ibu guru bilang tak, berarti naik. Tak, tik, bum. Nah, kalau ibu guru bilang bum, segera tarik tangan yang bagian ke tangan orang yang tangannya kedua. Misalnya ini orang kedua, ibu guru bilang bum, yang dia harus lihat toki, yang di bawah cepat tarik supaya tidak kalah. Ya, siap. Tik, tak, bum. Oke, ya, terima kasih tepuk tangan. Sudah fokus, sudah bisa fokus kembali. Ya, yang pertama, terima kasih kalian sudah bisa untuk membuat komputasional. Jadi membuat komputasional tadi apa?
Berpikir komputasional di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pengenalan pola seperti katong harus membuka apa tadi kalau untuk kopi. Kita tahu polanya, kita pisahkan dulu. Mana yang harus disiram, mana yang harus dibuka, mana yang tidak usah dikeluarkan. Itu pola kan? Dari kopi, apa yang kalau kita harus keluarkan dari bungkusnya apa? Bumbu. Yang tidak usah dikeluarkan apa? Ini ya. Dekomposisi memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya, memilah sampah. Kalau sampah banyak, kita mau bakar. Kalau ada sampah sisa makanan, mau bakar misalnya plastik, susah karena basah. Kalau misalnya sisa-sisa makanan itu kita langsung misalnya kasih ke kita punya binatang peliharaan atau digali. Ya tadi Bu Guru bilang toh, abstraksi menyaring rincian yang tidak penting untuk fokus pada informasi inti dan relevan. Misalnya yang tidak penting, yang penting apa kalau bikin pop mie? Di instruksi itu apa? Ambil bumbu, kasih ke luar. Nah, buka bumbunya, tuang ke dalam mie. Itu penting atau tidak? Penting. Yang tidak penting adalah apa? Apa? Tidak penting adalah Mengeluarkan mie, betul. Tidak harus mengeluarkan mie, pindahkan di gelas lain karena di tempat itu saja sudah bisa. Ya, betul. Algoritma merancang serangkaian langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah seperti tadi bikin embal bubuk. Rangkaiannya apa? Ambil embal dulu, diayak dulu. Yang tidak berurutan apa? Kelapanya langsung jadi. Berarti harusnya sebelumnya parut kelapa atau pakai alat ukur, boleh kita ukur kelapa. Ya, itu adalah serangkaian berpikir secara komputasional. Ya, minggu depan kita akan menerapkan berpikir secara komputasional ke dalam aplikasi. Aplikasi apa sih yang kita biasa pakai untuk belajar? Cici. Google, Meta AI, apa lagi? Canva dan sebagainya. Kalau misalnya Ibu Guru bilang tadi, coba Keisha tolong Ibu Guru cari berpikir komputasional. Kalau misalnya tidak ada Google, berarti urutannya harus apa? Bikin apa dulu? Pastikan apa di dalam HP? Pulsa data. Pastikan ada pulsa data dan pulsa datanya aktif. Pastikan ada pulsa data dan pulsa datanya aktif. Yang pertama langkah-langkah yang pertama jika Cici ada dalam HP, pastikan dia punya. Lalu yang kedua apa? Buka apa? Buka aplikasi Cici. Buka aplikasi Cici. Lalu apakah Cici bisa baca kita punya pikiran? Tidak. Ya, lalu bikin apa? Tulis atau ketik apa yang kita mau cari. Misalnya, Ibu Guru suruh kalian bikin poster. Jangan membuang sampah sembarangan. Latar belakangnya harus warna hijau. Berarti kita tulis apa di Cici? Buatlah alat peraga berwarna hijau. Nah, menurut Sandra begitu. Ada yang bisa kasih lengkap? Boleh, silakan. Buatkan poster jangan membuang sampah sembarangan. Ada yang bisa kasih lengkap lagi? Dengan menggunakan latar belakang hijau. Ya, betul. Kalau misalnya Sandra bilang buatkan latar belakang hijau, berarti masih kurang. Kalau Ray bilang buatkan poster jangan membuang sampah sembarangan, dia bisa kasih latar merah,
dikasih kuning. Tapi ditambahkan lagi, buatkan poster jangan membuang sampah sembarangan dengan latar belakang hijau. Berarti itu satu urutan rangkaian yang nanti akan menyuruh Cici membuat latar belakang hijau dengan poster tulisannya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, sampai sekian kita punya pertemuan di hari ini. Semoga dalam Yesus disampaikan anak-anak yang beristirahat. Tuhan datang untuk jaga kami sampai selesai istirahat. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Shalom. Shalom.